banyak benar fans maupun warga yang minta saya mundur jangan bela perkara narkoba. Ada dua jenis golongannya, ya. Yang pertama adalah yang meminta saya agar mundur secara sopan, dan untuk itu saya mengatakan terima kasih, tapi saya tetap secara profesional akan membela klien saya. Yang kedua, ada juga yang minta saya mengejek saya dengan cara kasar, dengan cara biadab, malah seolah-olah saya pembela perusak bangsa. Dan saran saya kepada orang yang menyindir secara kasar tersebut agar segera pergi ke dokter jiwa untuk periksa kejiwaannya agar dia bisa melihat dirinya sendiri apakah memang bersih atau tidak. Menohok jawaban Hotman Paris atas desakan mundur jadi pengacara Teddy Minahasa pergi ke dokter jiwa. Jadi kalau menurut saya tentu ini adalah menurut keyakinan jaksa adalah tepat kalau dijatuhkan putusan pidana mati, tetapi setelah ini ada proses pledoi oleh Teddy sebagai terdakwa di satu sisi dan kuasa hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Kira-kira dari proses pemeriksaan persidangan adakah titik-titik lemah yang itu bisa dijadikan upaya untuk membela kepentingan kliennya. Mengenai banyaknya usulan Hotman Paris yang selama ini katanya membela rakyat, kok bisa membela narkoba? Saya tidak membela narkoba, saya membela orang. Sambo aja, Sambo berapa duit gua ditawarin, sudah tanda tangan surat kuasa. Sambo itu sudah tanda tangan surat kuasa untuk saya, untuk mewakili dia dan juga untuk mewakili istrinya. Angkanya pun miliarnya sudah disetujui, tapi saya mundur. Jadi saya bukan karena uang saya membela Teddy Minahasa, tapi waktu dia sebagai Karo Paminal di Propam Mabes Polri, dia banyak membantu kasus-kasus rakyat kecil di Kopi John. Setiap ada dugaan pelanggaran polisi waktu itu di Kopi John atas rakyat kecil, setiap saya ngadu ke dia karena dia adalah polisi dari polisi, dalam 2 jam dia tangkapi langsung. Sebagai teman, masa saya tolak? Gini, kan didakwa ya memperjualbelikan, mengedarkan, ya mengimpor ekspor gitu. Nah kalau bicara dakwaan, bener nggak nyusunnya, cermat nggak, jelas nggak uraiannya? Itu bicara dakwaan batal demi hukum. Tapi itu sudah lewat, sudah ditolak eksepsinya penasihat hukum dan terdakwa. Sekarang itu dia tuh didakwa perbuatan melakukan tadi menjual, mengekspor, menjadi perantara. Nah itu mainnya di situ. Jika pledoi itu bahwa dia tidak mengekspor, dia tidak menjual, dia tidak menyuruh gitu. Itu aja mainnya. Jadi sekarang tinggal itu pledoi isinya. Jadi kalau pledoinya sekarang berbicara dakwaan, ya sekali lagi, yaitu batal demi hukum pernyataannya. Hotman Paris memberikan jawaban menohok kepada para netizen yang mendesaknya untuk mundur dari terdakwa kasus narkoba Teddy Minahasa. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa yang dibela Hotman Paris saat ini sudah dituntut hukuman mati karena dinilai terbukti tidak berhak dan tidak berwenang mengedarkan 5 kg sabu dari Sumatera Barat ke Jakarta. Atas perbuatan Teddy Minahasa itu, para netizen mendesak agar pengacara kondang Hotman Paris mundur karena dianggap membela sosok perusak bangsa. Atas desakan itu, Hotman Paris memberikan jawaban menohok. Banyak fans dan pendukung yang meminta saya untuk tidak membela perkara narkoba. Aku Hotman Paris, dilansir Victory News dari tayangan YouTube Kompas TV. Hotman Paris mengakui desakan untuk mundur sebagai pengacara Teddy Minahasa itu ada 2 jenis golongannya. Golongan pertama adalah mereka yang memintanya untuk mundur secara sopan. Untuk itu saya mengatakan terima kasih, tetapi secara profesional saya akan membela klien saya, ujarnya. Golongan tuntutan kedua ada juga yang meminta dengan mengejek secara kasar, bahkan secara biadab, malah seolah-olah saya membela perusak bangsa. Dan saran saya kepada orang-orang yang menyindir saya secara kasar tersebut agar segera pergi ke dokter jiwa untuk periksa kejiwaannya agar dia bisa melihat dirinya sendiri apakah memang bersih atau tidak, tegas Hotman. Menurutnya di Indonesia sudah banyak perkara termasuk masalah pemboman, pembunuhan, bahkan dibela oleh pengacara. Karena itu estimasi dalam perkata Teddy Minahasa, kata Hotman Paris, yang pertama biasanya di tingkat pengadilan negeri tekanan publik itu sangat besar. Jadi analisa saya yang sudah 35 tahun sebagai pengacara di tingkat pengadilan negeri itu cenderung mengikuti publik. Apabila kalau perkara narkoba jelas. Jadi tuntutan dari jaksa yang agak berat terhadap Teddy Minahasa sudah dapat diprediksi sebelumnya.